Halo semuanya, selamat datang di podcast horor Creepy Things, di mana kita akan membagikan pengalaman-pengalaman cerita horor dari teman-teman. Kita sudah kedatangan beberapa bintang tamu, boleh diperkenalkan Kak? Halo, saya Amril. Saya Agnes. Saya Shores. Oke, ada 3 bintang tamu kali ini. Untuk saya sendiri, saya Rehan sebagai host dari podcast Creepy Things ini. Oke teman-teman, kalau boleh bertanya nih, teman-teman sendiri nih percaya nggak sama hal-hal mistis yang sering terjadi di sekitar kita? Saya sendiri gak terlalu percaya sih, cuman ada beberapa pengalaman yang mungkin terlibat dengan cerita-cerita tersebut. Kalau saya pribadi tuh percaya ya, karena menurut saya kita tuh hidup berdampingan gitu loh sama mereka. Apalagi beberapa pengalaman saya, terus saya tuh suka banget sama nonton podcast atau cerita-cerita horor. Mungkin salah satunya yang kalian kenal itu Nadia Umara, atau kalau enggak Hirota Daradivan. Oke. Itu yang paling sering aku nonton, makanya aku percaya. Kalau saya sendiri sih, saya percaya karena mungkin pengalaman-pengalaman yang saya lalui gitu. Nah, seperti itu. Ngomongin pengalaman nih, kemarin aku habis kumpul sama teman-teman, kita bahas cerita-cerita horor. Karena aku pribadi kan nggak punya cerita horor ya, karena selama 20 sekian aku hidup belum pernah menemukan cerita horor. Nah, cuman kalau teman-teman nih pasti ada cerita horor ya, Pak. Oke, gimana kalau kita sharing cerita horor? Mungkin dari Kakak Amrit. Boleh diceritakan Kakak Amril? Saya sendiri waktu itu pendakian bareng teman-teman angkatan aku. Pas kita baru selesai Sorry, kejadiannya tahun kapan? di 2023 awal. Oke, 2003 awal. Jadi waktu itu karena kita baru selesai pelantikan yang dikukuhkan sebagai anggota Mapala, waktu itu kita melakukan pendakian di Gunung Sumbing via Batur Sari. Oke. Nah, jadi pas kita pendakian itu kan rencananya yang awalnya itu cuma 2 hari, tapi ada beberapa kendala sehingga kita diharuskan untuk 2 hari 2 malam. Yang terencana awalnya itu kan cuma 2 hari 1 malam, pada akhirnya diharuskan 2 hari 2 malam. Oke. Jadi malamnya itu kita baru turun. Singkat cerita, pada waktu itu kita mulai pendakian tuh di hari Rabu. Iya, hari Rabu. Rencana turunnya tuh di hari Kamis. Kamis pagi sampai base camp itu harusnya udah Kamis sore lah. Sorry, gunung apa? Boleh Gunung disebut? Sumbing. Gunung Sumbing. Ya. Oke. Jadi waktu itu kita pendakian Gunung Sumbing, kita sekitaran 16 orang kalau nggak salah waktu itu. Jadi pas kita pendakian, karena saya sendiri selaku ketua angkatan di Mapala, jadi saya ditugaskan sebagai leader. Jadi leader itu adalah orang yang memimpin lah untuk jalur pendakian gitu. Jadi saya yang di depan. Jadi sebelum kita pendakian kan kita di briefing dulu sama pihak base camp. Oke. Nah, jadi pas di briefing sama pihak base camp tuh mereka udah kasih tahu gitu loh. Kayak nanti pas di daerah sini itu kalian gak boleh berlama-lama, terus kalau jalan harus cepat di daerah situ. Oke. Karena kepercayaan masyarakat sekitar atau yang dijelaskan oleh pihak base camp tuh, di tempat itu bagi mereka masih sangat suci dan ada penunggunya katanya. Ada namanya nggak? Namanya apa tahu? Apa ya? Tempat atau Tempat-tempat itu untuk namanya saya sendiri udah lupa sih, tapi kalau teman-teman pernah mendaki lewat Batur Sari, jalur Batur Sari, Sumbing, itu tuh kan dari gerbang itu terong Belanda, terus atasnya terong Belanda. Oke. Itu daerahnya tuh masih kayak ramai hutan pinus gitu. Oke.
Hutan pinus. Nah, daerah situ yang nggak bisa. Karena kata mereka itu kalau sampai situ berarti kita harus apa ya? Nggak boleh memaki, nggak boleh ngucapin kata-kata kotor lah. Nah, singkat cerita pas pendakian, karena saya kan yang mimpin, cuman waktu itu karena memang ada kebutuhan mau buat konten gitulah, video-video. Alhasil saya video teman-teman dari belakang, kemudian mereka jalan. Nah, suruhin teman aku yang satunya lagi itu dia buat jalan sama teman-teman cewek yang lain duluan. Pas dia jalan di daerah situ yang di apa ya, kata pihak base camp tuh masih sakral gitu lah. Dia jalan, tahu-tahu tuh selang 5 menitan gitu dianya udah mual, udah muntah gitu lah. Oke. Nah, pas aku nyusul tuh teman cewek langsung bilang gini, "Bon, coba liatin itu. Si Surti katanya ini dia udah muntah tuh." "Kenapa emang?" "Tahu katanya digangguin gitulah." Oke. Wis, kok bisa? Aku awalnya kan gak terlalu percaya lah. Cuman dengan adanya kejadian itu tuh langsung jadi mikir gitu loh. Oh, ini ternyata gini. Awalnya gak percaya, cuman pas tak liatin dia udah muntah, kita tanyain, "Kamu kenapa?" "Perasaan tadi pagi kita juga sarapan kok." "Udah sarapan lah. Kok bisa muntah di jalur pendakian?" Terus dia bilang kalau katanya ada penunggunya mau gangguin, terus orang yang ngelindungin dia yang dari belakangnya dia gitulah, punya dia itu katanya ngehalangin. Jadi saling ada adu kekuatan gitulah. Nah, singkat cerita dari situ udah kelar lah jadi selepas dari situ aku langsung mimpin jalan, jalan lagi tuh. Aku baru jalan selang sekitar 2 langkah itu memang kerasa arwahnya tuh berbeda gitu loh, langsung tiba-tiba dingin. Nah gitulah. Pas dari situ sampai di pos camp itu aku yang selalu depan terus. Sampai di pos camp itu belum ada kendala tuh. Sampai pas besok kita summit. Pas summit sampai di puncak kawah itu ternyata kita dapat badai. Terus ada satu teman cewek, saudara seangkatan aku, dia tuh langsung hipo. Cuma hiponya tuh baru gejala awal, jadi masih bisa ditangani lah. Karena emang kita yang background dari Mapala, jadi alhamdulillah bisa lah untuk menangani itu. Oh, sama tempat sucinya yang tadi dibilangin itu di tempat sucinya. Iya, Itu tempat sucinya. iya Oke. tempat suci yang awalnya itu loh. Oke. Sampai pas tadi lokasi camp itu tuh masih aman sih. Oke. Sampai pas kita turun, kita balik tuh awalnya kita putuskan untuk mau turun balik lagi ke base camp itu tuh di sore hari. Cuman karena kita summitnya udah kesiangan, plus dapat apa badai di puncak, jadi alhasil kita baru turun dari summit itu sekitar jam 3. Oke. Jadi kita baru turun lagi tuh udah kesorean gitulah. Di badai di puncak tuh gimana? Badai di Bentuknya puncak itu ya kayak angin, kabut, terus kena ya badai itu. Oke. kena, cuman ya kita survive lah sebisa mungkin. Oke. Dan kita tuh apa ya, berlindung di balik batuan besar gitu loh. Oke. Nah, tapi yang horornya tuh bukan di situ sih sebetulnya. Horornya tuh pas kita udah turun. Oke. Karena pas kita turun, kita sampai dari puncak ke lokasi camp, itu kan udah kesorean kan. Cuman kita mau makan dulu. Makan, alhasil jadi timbul perdebatan antara mau turun di waktu maghrib itu ataukah besoknya mau turun. Jadi alhasil aku karena sebagai ketua angkatan juga aku yang putusin. Ya mending kita turun besok aja. Cuman karena teman-teman banyak yang ngotot untuk mau di malam itu juga, alhasil ya udah kita turun malam ini dengan catatan kita jalannya harus bareng. Karena memang udah ada beberapa penerangan yang udah apa ya, baterainya kita gak disiapin juga sih dari awal. Nah terus yang jadi pertimbangan tuh karena pertama pas kita turun tuh karena malam Jumat juga kan, jadi agak ngeri lah bagi saya sendiri. Cuman alhamdulillah sepanjang perjalanan sampai di base camp itu nggak apa-apa. Tapi pas di base camp itu ada teman-teman aku yang dari Jawa, karena mereka emang ya kita tahu lah kultur Jawa ketika mereka sama-sama gitu kan pasti ngomongnya pakai bahasa Jawa terus kan. Iya. Nah aku notabene-nya dari timur gak terlalu paham, cuman selama beberapa tahun aku di Mapala tuh jadi paham lah orang kalau ngomong bahasa Jawa.
Jadi mereka cerita-cerita terkait pengalaman pas kita mendaki tuh, aku jadi ikut nimbrung gitu loh. Oke. Nah, alhasil ada satu teman cowok yang cerita kalau dia tuh pas tidur itu baru pertama kali mimpi yang kayak yang aneh-aneh gitulah, kayak didatangin oleh para tetua-tetua. Oke. Jadi pas waktu itu dia cerita katanya yang waktu teman aku yang muntah di tempat suci itu kan kata dia pas kita mulai jalan lagi menuju ke pos camp di pos camp itu katanya ada kakek-kakek di sebelah kanan gitulah. Kayak di Pas sebelah tangan yang muntah tadi. iya yang muntah. Pas kita mulai jalan. Terus ada belokan gitu. Terus katanya ada kakek-kakek. Terus tak tanyain kakek-kakeknya itu baik atau enggak. Iya. Bagi dia bilangin kalau kakeknya baik. Baik. Terus tak bilangin kan. Oh itu yang kakek-kakek itu yang dia serba putih-putih enggak? Iya pun dia serba putih-putih. Iya. Oke. Nah jadi pas itu aku langsung mikir oh kayaknya ini penjaga yang aku deh jaganya. ya Oke, yang yang jaga jaga. aku Oke. karena ya punya background orang yang kayak gitu juga kan. Tanyain lah dia serba putih-putih jenggotan putih juga kan, kata teman aku ini dia bilangnya ya tahu gak apa-apa itu aman lah kali itu. Oke. Nah dan sampai situ ternyata pengakuan dari teman aku ini katanya dia baru sekali seumur hidup dia baru pertama kali itu ngalamin mimpi yang kayak gitu. Oke. Nah terus ada juga pengakuan dari teman cewek aku karena pas kita di puncak dia yang kena hipo itu pas badai itu katanya kakek yang sama juga itu ada. Oh dia Jadi, lihat. dia berdiri Dia dia lihat. kayak ngalangin angin sama kabut-kabut gitu loh. Ngelindungin mereka ya. Ya Kalau yang duel tadi itu kayak kalau yang penjaga sama duel yang jaga tadi kelihatan nggak sama penjaga? itu kalau untuk apa untuk kayak kelihatan kasat mata gitu enggak. Oh nggak kelihatan. Nggak bisa lihat. Cuman bagi dianya sih gitu teman Oke. aku yang surti ini. Oke. Berarti ini ya pengalaman di gunung tuh benar-benar banyak ya. Ya banyak karena kita gak tahu kan ya masing-masing tempat itu kan punya penjaga atau penunggunya yang berbeda-beda gitu. Oke. Kalau misalnya nih, aku kan nggak pernah mendaki ya. Ya. Kalau misalnya orang nggak pernah mendaki, terus rentan nggak dia buat kena hal-hal kayak gitu? Ya bagi saya pribadi sih sebetulnya gak terlalu percaya sih. Oke. Cuman mau gak mau kan itu cukup menghargai lah. Oke. Menghargai. Tapi sebenarnya kalau orang cerita-cerita soal horor di gunung itu emang buat menakut-nakuti, emang buat pengalaman beneran atau buat orang-orang itu biar kalau kamu ke gunung tuh respect gitu. Ya bagi saya pribadi respect aja sih. Respect aja ya. Karena apa ya? Ada kan satu pepatah tuh di mana bumi yang terinjak maka di situ budayanya yang tersanjung gitu. Oke, lah. Nah, oke, paham. Tapi tidak terlepas dari memang cerita-cerita horor di gunung itu memang ada dan banyak ya. ya lumayan. Apalagi di Indonesia yang budayanya berbeda-beda gitu lah. Oke, paham. Cukup menarik ya cerita dari Kakak Amril selaku Mapala. Dia tadi naik gunung, teman-temannya kena musibah dan diselamatkan oleh kakek-kakek ya. Ya. Kakek putih. Seru sih. Tapi sekaligus serem. Oke. Kalau Kakak Agnes nih cerita anak kampus ya berarti ya? Enggak, waktu SMA. Oh, waktu SMA, sorry. Jadi waktu SMA tuh aku SMA-nya tuh di Jawa Tengah, adalah salah satu kota di Jawa Tengah. Dan waktu SMA aku tinggalnya di asrama. Asrama, oke. Asrama. Nah itu pada aku SMA-nya mulai dari 2020 sampai 2023. Nah pada saat kejadiannya itu di 2021. Saat itu kan lagi COVID ya, jadi kan lagi rame-ramenya kalau kita itu nggak boleh keluar, isolasi aja gitu. Nah anak-anak asrama tuh, asrama tempat kita tinggal itu khusus untuk anak-anak Papua. Oke. Anak-anak Papua, jadi yang tinggal di asrama itu anak-anak Papua. Pada saat kejadiannya itu di 2021. Oke. Kejadian 2021? Iya. Jadi kan kalau asrama itu kan ada waktu jam malam. Nah, sebelum jam malam itu pasti biasanya ada ibadah. Jadi ada ibadah gitu, ibadah bersama antara anak-anak asrama.
pada saat kejadiannya tuh jadi kita kan habis rencana mau surprisein kakak tingkat kita, karena pada saat itu posisinya aku masih kelas 10, kakak tingkatku kelas 12, jadi mau surprisein gitu karena dia habis ulang tahun kan, kejadiannya di bulan Februari. Nah kita tuh habis ngerencanain lah untuk surprise-nya tuh pas tengah malam. Terus habis kita ngerencanain, kita habis ibadah rencananya. Udah habis ibadah, kita barulah mau surprise. Nah kebetulan kakak perempuanku ini kan kamarnya bersebelahan sama kamarku. Pada saat kita mau surprisein, tiba-tiba dia tuh kerasukan gitu. Kerasukan. Iya kerasukan. Nah kerasukannya tuh benar-benar yang kayak heboh gitu loh. Bahkan sampai kayak teriak-teriak lah. Kita kan heboh ya, apalagi pastinya kan kita tuh anak baru, terus kita baru masuk ke asrama gitu. Jadi heboh banget sampai penjaga asrama itu datang juga. Penjaga asramanya datang juga, terus didoain lah gitu istilahnya, kayak kita kan di mana-mana kalau kerasukan pasti template-nya pasti doa lah sesuai sama kepercayaan masing-masing. Nah kalau dari mandiin. iya, kalau dari kita ya pastinya Kristen kan pastinya doa lah. Pastinya kalau doa Bapa Kami palingan kayak dalam nama Tuhan Yesus gitu. Oh iya, kalau misalnya orang Kristen gitu, orang kerasukan didoain apa? Kalau kami ya sebagai umat Muslim kan biasanya kita terlalu banyak ya, dukun lah, orang pinter lah, apalah, dan doanya itu kan random ya. Cuman kalau orang Kristen kayak gimana? Kalau gitu tuh kita biasanya yang paling template ya, nggak tahu paling template, tapi sepengalaman aku paling sering tuh yang kayak dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, biasanya kayak gitu. Atau kalau enggak ya palingan doa-doa aja kayak Bapa Kami tolong gitu, kayak gitu. Oke. Terus ada juga yang percaya kalau orang lagi kerasukan itu kan dikasih garam. Kasih garam. Jadi kayak dilemparin garam gitu loh ke orang yang kerasukannya. Oke. Karena mereka percaya garam itu bisa ngusir setan gitu, nggak tahu ya. Jadi pada saat itu ya udah kakak-kakak tingkatku ya udah pada lempar garam, terus penjaganya doa Bapa Kami. Kita lagi fokus kan di sebelah, ternyata kakakku yang perempuan satunya lagi di kamar sebelah tuh kerasukan. Kerasukannya banyak banget ya? Iya, tapi yang pertama kerasukan sempat sembuh nggak? Enggak, itu posisinya masih kerasukan. Berarti dia kerasukan, terus di satu sisi lain. Di satu sisi kan kakak lagi. Yang satunya ini lagi nonton kan. Sebutlah. Yang pertama tuh A, yang keduanya tuh B. Nah yang B ini lagi nontonin A di ini loh, dia mau disembuhin gitulah, ini dibantu gitu. Tapi si B ini nggak tahu kenapa akhirnya ikut kerasukan juga. Jadi yang pada saat itu kan dia lagi berdiri di pintu kan, kita lagi lihat lah mereka lagi itu bantuin. Tiba-tiba si B-nya juga jatuh, terus kerasukan. Teriak lah dia. Sehisteris sama kayak yang si A. Enggak, tapi dia tuh yang kayak sakit gitu. Pergi kayak gitu. Akhirnya dibawa ke kamar sebelah. Lah kan kita akhirnya kebagi dua kubu kan. Nah, udah ada yang takut. Jadi yang lain juga pada sembunyi gitu. Nah, temanku yang satu ini kan di tengah-tengah ruang asrama itu kan ada ruang makan. Di ruang makan itu dia ada kaca. Nah di situ kita lagi sibuk-sibuknya, temanku berdiri depan kaca, dilihatnya lagi di kaca tuh ada orang. Dilihatnya perempuan lagi ngintipin dia dari belakang pakai baju putih. Nah posisinya kita semua lagi fokus sama yang kerasukan. Ya udah kita ngurus yang di sebelahnya teriak, sebelahnya lagi ikut teriak. Ya udah gitu, akhirnya dibantuin lah sama penjaga kosnya. Penjaga asramanya. Udah dibantuin, ternyata setelah dicari tahu asrama itu kan sebelum angkatan aku datang itu asramanya tuh kotor banget. Asramanya kotor. Nah di samping asrama itu ada pohon, di pohon itu ada penunggunya. Pohon apa? Tahu nggak? Nama pohonnya nggak tahu, pohon asam Jawa kalau nggak salah. Asam Jawa. Besar ya. Iya, pohonnya besar banget. Jadi di situ, terus di samping pohon asam Jawa tuh ada pisang-pisang gitu loh. Jadi lumayan kan, kalau kotor kan tumbuh-tumbuhannya kan belum dibersihin, itu kan kotor ya. Nah di situ tuh ternyata ada penunggunya. Penunggunya tuh perempuan. Pakai baju putih. Ternyata dia tuh nggak suka karena asrama tuh kotor. Asramanya tuh kotor. Terus ternyata kakak perempuan yang berdua yang kerasukan ini, si A dan si B, itu suka teriak-teriak. Karena teriak-teriak aja. Jadi kalau mereka main itu teriak-teriak. Nggak kondusif gitu ya. Iya, nggak kondusif. Itu kan mengganggu ya, mengganggu penunggunya di situ. Udah gitu anak-anak asrama tuh nggak jaga kebersihan juga. Gitu.
gitu. Nah akhirnya ya udah dia rasukin lah itu yang satu. Ternyata yang satu nggak tahu kenapa dirasukin lagi gitu. Akhirnya didoain lah mereka berdua. Setelah didoain, ternyata point of view dari mereka berdua itu beda lagi. Dari yang si A yang pertama kerasukan ini, dia bilangnya kalau pada saat itu dia ngelihat ada mbak-mbak lagi berdiri depan jendela pas beribadah. Kan sebelum itu kan kita ada ibadah kan, dia lihatnya ada mbak yang berdiri di depan jendela. Nah dia pikir tuh ada tamu gitu loh yang datang. Oke. Terus tiba-tiba ya udah pas dia udah selesai ibadah, dia begitu masuk kamar ternyata dia pusing. Ya udah langsung dia pingsan, terus dia udah nggak tahu apa-apa, padahal saat itu dia kerasukan. Sedangkan mbak yang kedua, yang si B ini yang kerasukannya nular itu, dia ngelihatnya tuh si A ini lagi ditempelin gitu loh sama mbak baju putih. Oke. Gitu akhirnya ya udah ternyata dia juga ngerasanya dia nggak sadar apa-apa, padahal saat itu dia ada kerasukan gitu. Berarti si B itu karena triggernya si A ya? Iya, ketriggernya si A. berarti- Terus ternyata dia juga kan sering ribut. Akhirnya mbaknya juga itu Oke. targetnya jadi ke dia juga. Oke. Setelah kejadian itu masih Setelah kejadian itu ya udah kita memanggil hamba Tuhan di tempat anak-anak asrama sering ibadah, dipanggil lah itu, terus akhirnya didoain lah asrama. Terus satu asramanya asrama juga akhirnya dibersihin. dibersihin. Asramanya dibersihin, terus hutan-hutan yang di samping itu lebih dirapiin lagi. Oke. Tapi setelah kejadian asrama yang kerasukan itu masih ada lah kejadian lagi nggak? Sebenarnya masih ada. Masih banyak. Sebenarnya tuh kalau pengalaman dari anak-anak asrama itu beda-beda ya. Nah di asrama itu ada satu tingkat di atas, tapi itu tingkatnya tuh khusus untuk jemur pakaian. Oke. Jemur pakaian gitu di atas. Nah ada teman cowokku tuh, tapi dia di tingkat kejadiannya tuh 2023. Oh itu 2020. asramanya ini ya cewek cowok. Iya. Oke. Jadi depannya asrama cewek, depannya di belakangnya asrama cowok. Tapi kalau kita ibadah biasanya bareng. Bareng. Gitu. Tapi asramanya tuh nyambung tetap gitu loh. Nah kejadiannya itu di 2022. Nah itu pada 2 tahun setelah. Iya. 1 tahun setelah. Satu tahun setelah, Ya sorry. kan awalnya kan 2021. Iya. Ini kejadian 2022. Adalah di tingkatku ini kan baru masuk. Pas gitu dia masuk, ternyata di tingkat atas itu dia sering lihat ada anak kecil yang duduk di atas gitu. Di bawah tingkat itu kamarku. Nah aku sendiri sering Oh di kalau atas kamarmu persis. iya, jadi kayak kamarku sini, ini tangga-tangga untuk naik ke atas. Oke. Jadi sampingnya tuh tangga-tangga gitu. Nah, aku tuh sering banget lihat kalau enggak tuh ada orang naik turun naik kayak bunyi-bunyi kan kita kalau naik tangga agak Bersuara. berasa berusuk kan pasti Bersuara, bunyi ya. iya. Nah, aku sering dengar. Tapi pas dilihat dari jendela tuh nggak ada yang naik. Ternyata pas ditanya ke yang lain, nah point of view dari adik tingkatku itu juga dia tuh sering kalau macam lewat untuk ambil minum itu sering lihat banget ada anak kecil duduk di atas. Sedangkan di asrama kan nggak ada anak kecil, semuanya anak SMA. Oke. Agak ngeri ya kalau pengalaman-pengalaman di asrama gitu loh bagi Kalau aku. asrama Iya, ya banyak serem sih. banget. Banyak. Berarti memang penunggunya beda-beda sesuai yang ngelihat ya. Sebenarnya selama 3 tahun aku di asrama tuh udah ada sekitar 4 atau 5 orang yang kerasukan. Tapi yang paling parah ya itu si A sama si B si A tadi. sama si B. Karena gimana ngeraung-ngeraung kan orang tiba-tiba si A kerasukan, tiba-tiba si B juga kerasukan. Oke. Jadi itu pengalaman yang paling aku ingat sih sampai sekarang. Kalau yang lain tuh pengen kayak nggak sadar gitu aja. Sama gunung. Memang 2 tempat yang common buat kerasukan dan hal-hal mistis ya. Iya. Kalau kakak George sendiri pengalaman mistis gimana? Kakak George ini Pengalaman mistis saya tuh waktu masih kecil, masih di Papua. oke. Pengalaman mistis dari saya. Nah, cerita awalnya tuh di lingkungan tempat saya tinggal tuh ada tetangga saya yang meninggal. Nah, cuma dia meninggalnya tuh yang meninggal itu tuh perempuan. Nah, dia meninggalnya tuh dengan janinnya di dalam tubuh. Terus kepercayaan setempat itu tuh percaya kalau cewek yang meninggal dengan janin di dalam tubuh tuh harus dipasang jarum sama telur di kiri dan kanan. Tapi mereka tuh lupa keluarga yang punya anak perempuan itu. Nah, mau dibilang setannya itu tuh berubah jadi kuntilanak. Nah, terus pada saat Sorry. Berarti kepercayaannya jarum sama telur. iya betul. Kenapa? Karena kalau jarum itu tuh supaya dia mau mengelukai orang lain pada waktu dia terbang itu tuh
tidak bisa karena nanti jarumnya tuh tikam kembali ke dalam tubuhnya, ke tangannya gitu. Oke. Sama telur. Terus kalau telurnya itu supaya dia pada saat mau terbang, itu dia takut untuk telurnya jatuh gitu. Oke. Kalau terus jarum sama telurnya itu diapain? Jarum itu tuh di jari kiri 5, di jari kanan 5, ditikam gitu. Oh, Iya, disuntik. di ujung-ujung jari jempolnya gitu. Oke. Kalau telur sama Kalau juga telur di dikasih. bagian ketiak kiri Oh, dan kanan. Oh, Iya, terus di apa ya, di apit. apit. Oke. Terus? Nah, terus singkat ceritanya tuh mereka lupa untuk melakukan ritual itu. Nah, pada saat penguburan terus malamnya rohnya tuh gentayangan, jadi mengelilingi lingkungan atau kompleks yang kita tinggal itu. Otomatis warga-warga di sekitar itu tuh terganggu oleh sosok itu. Sampai saya tuh sempat diketuk jendela kamar saya sendiri. Diketuk jendela Iya. kamarnya. Males banget. Terus kalau kalau cerita-cerita dari tetangga itu biasa kenapa? Tetangganya juga rasa seperti apa yang saya rasa. Ada yang dengar suara dia terbang-terbang gitu, pakaiannya dikepak-kepak. Suara orang terbang. Iya, Kejadiannya tuh pada tahun apa sih? tahun Tahun berapa? 2020 Oh, kejadiannya. oke. Kalau biasanya orang-orang meninggal dengan janin biasanya dikasih jarum sama telur itu. Kalau lupa nanti biasanya berkentayangan. Iya. Ngomongin kayak gitu, ada nggak tradisi-tradisi lain kalau orang meninggal di daerah sana yang harus di Ada khususkan? sih, ada. Ada. Kalau daerah yang saya tinggal tuh ada suku adat di situ tuh, mereka punya teknik membunuh orang tuh dengan cara yang menurut saya sadis gitu. Membunuh orang Iya. dengan cara sadis. Iya. Mereka tuh punya istilah pepatah kalau makanan masih masak atau masih panas itu mereka nggak makan, tapi mereka pada saat makan tuh pada saat makanan udah kering gitu. Kenapa? Misalnya nih saya buat masalah sama Mas Rehan, terus masalahnya tuh masih dalam proses, Mas Rehan masih ingat masalahnya gitu. Saya nggak membalas, tapi pada saat Mas Rehan sudah melupakan masalah itu baru saya balas gitu teknik mereka. Oke, berarti soal makanan gitu. Iya, mereka kasih jadi analogi sederhananya. Biasanya, oke. Makanannya dikasih apa biasanya? Makanannya tuh jadi analogi, Oh, berarti seumpamanya oh, gitu. oke. Nasi masih panas nggak bisa dimakan kecuali Berat- dingin. Oh, berarti Nasi itu masalah gitu. Oke. Berarti orangnya dibiarin lupa gitu. Orangnya dibiarin lupa. Selama masalah itu kejadi, berarti yang punya masalah, yang mau bunuh ini berarti orangnya ingat terus ya. Iya, mereka masih dendam lah. Oh, itu sering gentayangan tuh. Ya? Sering sampai nanti dibunuh terus dijanji nari untuk meninggal. Jadi nanti pada saat sudah dibunuh dijanji nari tuh kejadiannya bisa berupa-rupa, bisa tabrak, bisa jatuh dari pohon gitu. Oke. Tergantung orang yang memegang ilmu di situ. Oke. Sangat variatif ya. Iya. Menarik. Oke. Cerita dari teman-teman ini cukup menarik ya teman-teman. Ada yang naik gunung, ada yang dari asrama, ada yang dari tempat daerah, dan ternyata culture-nya di sana tuh masih kental dengan hal-hal mistis dan pembunuhan. Oke. Sekian mungkin dari cerita kita bertiga. Kalau kalian suka dengan podcast ini, bisa komen, kita akan buat part-part selanjutnya. Terima kasih semuanya. Bye bye guys.